Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan mata kuliah persamaan diferensial biasa. Kali ini kita akan berbicara mengenai materi reduksi order, begitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah kita sudah tidak lagi berbicara mengenai order 1, tapi sudah masuk ke order tinggi, artinya order 2, 3, dan seterusnya. Jadi sudah tidak lagi PD order 1. Ya, jadi yang PD order 1 kemarin sudah selesai, kita masuk ke order tinggi. Sebelum masuk ke dalam reduksi order, ya, atau reduksi order, nah kita akan lihat ini. Ya, PD linear, saya rasa ini sudah pernah saya berikan. Ya, ini adalah PD linear. Ya, jadi setiap turunannya berpangkat 1, kemudian AI, fungsi dalam A di situ, ya, fungsi dalam A, fungsi AI itu fungsi dalam X, yang kemudian di luas kanan ada fx. Yang kemudian ini penting, sederhana tetapi penting. Ya. Jika fx 0, sederhana, mengganti fx menjadi 0, ini disebut persamaan diferensial homogen, ya. Bentuk homogennya. Ya, ini mungkin sedikit berbeda dengan homogen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, ya. Ini menurut saya yang sama-sama homogen karena bisa dinyatakan dalam satu nilai. Ini kan dalam X begitu ya. Kalau yang kemarin kan dalam Y per X. Y per X-nya dimisalkan apa? Dimisalkan T. Oh, bisa dinyatakan fungsinya nanti dalam T begitu. Nah, ini sama. Jadi saya rasa nama sama-sama homogennya itu ya homogen. Dalam X, X semua. Kemudian yang kanan ini 0. Ruas kanannya 0. Ini contohnya, ya. Contohnya, perhatikan itu. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya untuk menjadi homogen. Jadi nanti teman-teman akan mendengar istilah PD homogen yang bersesuaian. Mungkin akan dengar istilah itu ya nanti atau besok, maksudnya di PD order tinggi ini akan sering mendengar itu. Jadi ini ya yang bersesuaian tinggal diganti ini dengan 0 gitu ya, diganti ini dengan 0. Itu PD homogen yang bersesuaian. Fungsinya apa sih kita tahu PD homogen yang bersesuaian? Belum kita bahas di sini, tapi sedikit saya jelaskan. Ketika kita bisa memberikan solusi pada PD homogennya, ya, ketika sama dengan 0, bisa memberikan solusi. Nanti kita bisa memberikan solusi umumnya, solusi yang lebih luas. Fungsinya di sana. Oke, sebelumnya diberikan satu konsep ini. Ya, ini mengingat kembali karena harapannya sih teman-teman sudah tahu ya, sudah paham. Ini di aljabar linear sudah diberikan. Semoga saya tidak salah. Di aljabar linear sudah diberikan. Jadi di sana ada fungsi-fungsi F1 sampai Fm. Ya. Ada F1 sampai Fm. Kemudian ada konstan. Konstan artinya ini bilangan real, C1 sampai Cm. Nah, bentuk ini disebut sebagai kombinasi linear dari F1 sampai Fm. Saya tidak akan jelaskan detail, tapi nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, karena ini hanya mengingat kembali. Kita tidak mengulang atau membicarakan secara detail, tetapi nanti akan digunakan istilah-istilah itu. Ya, ini kombinasi linear. Jadi C1 F1 plus C2 F2 dan seterusnya sampai Cm Fm ditambah Cm Fm. Itu adalah kombinasi linear dari F1 sampai Fm.
C1, C2-nya boleh diganti berapapun, Pak. Silahkan, berapapun boleh. Yang penting dia bilangan real. Ya. Atau mungkin saya berikan satu contoh aja sederhana ya. Misalkan kita punya F1, X sama dengan X, F2X sama dengan X kuadrat. Ya, kita bisa mengatakan bahwa X kuadrat ini Fx sama dengan X kuadrat dikurangi X. Nah, ini adalah kombinasi linear dari F1 dan F2. Ya. Kalau saya punya lagi fungsi mungkin Gx, misalkan 3x kuadrat plus x. Nah, ini juga kombinasi linear dari F1 dan F2. Ya, jadi ada penjumlahan dengan konstan, perkalian dengan konstan, kemudian dijumlahkan, kemudian untuk F1, F2-nya ya dalam bentuk F1, F2, nggak boleh F1 pangkat 1, F2 pangkat 2, gitu tidak boleh. Kenapa? Karena linear. Linear berarti F1-nya harus pangkat 1, F2-nya juga pangkat 1. Bentuknya begitu. Itu kombinasi linear. Lanjut, ini yang kedua. Ini bebas linear, istilah bebas linear. Ya, ini bebas linear. Apa sih bebas linear? Ya ini. Yang pertama, kita punya C1, F1, dan seterusnya ini sama dengan 0. Berakibat, kalau dia 0, berakibat C1 sampai Cm nilainya juga 0. Itulah yang disebut sebagai bebas linear. Contoh ya, contoh sederhana aja. Sedikit aja contohnya, kalau masih bingung nanti boleh ditanyakan. Misalkan saya punya yang tadi ya, F1 dan F2-nya sama, X dengan X kuadrat. Apakah dia bebas linear? Kita cek. Misalkan C1X plus C2X kuadrat sama dengan 0. Ya, perhatikan bahwa ini adalah fungsi. Ruas kiri C1X itu fungsi, C2X kuadrat juga fungsi, penjumlahannya fungsi. Berarti yang di ruas kanan ini sebenarnya fungsi juga. Ya. 0 ini fungsi. Nah, kalau ini kita punya fungsi 0, artinya ini sama dengan 0 dikali X ditambah 0 dikali X kuadrat. Nah, dari sini diperoleh apa? Diperoleh C1 otomatis sama dengan C2 harus sama dengan 0. Tidak bisa yang lain. Satu-satunya hanyalah C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 0. Nah, ini contoh bebas linear. Nah, ini satu lagi, ini ada konsep juga namanya Wronskian. Kita masih pakai contoh yang tadi. Misalkan tadi F1-nya adalah X, F2-nya sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita mengikuti ini, ya, determinan matrik, berarti kita punya di sini F1, kemudian F2, F1 aksen, F2 aksen. Nah, ini akan sama dengan, kita cek, F1-nya adalah X, F2-nya X kuadrat, ini 1, di sana 2X. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah berapa ini? 2X kuadrat dikurangi X kuadrat. X kuadrat. Artinya ini tidak sama dengan 0. Berarti apa? Kalau tidak sama dengan 0, berarti ini bebas linear. Sesuai ini ya. F1 bebas linear jika Wronskiannya atau ini tidak sama dengan 0. Jadi F1, F2 bebas linear. Ya, ini untuk pengetahuan aja. Ya, karena saya tidak akan masuk detail ke sana. Kita berbicara PDB, jadi lebih banyak ke prosedural penyelesaian.
Lanjut terkait solusi umum. Jadi dari konsep-konsep yang sudah diberikan, kita punya konsep lagi. Ini sebenarnya teorema ya. Teorema. PD homogen. PD homogen. Ini ya, PD homogen linear. Homogen artinya perhatikan, ruas kanan harus 0. Kalau dia order n berarti dia mempunyai n solusi bebas linear. Ya, ordernya n berarti dia mempunyai n solusi bebas linear. Nah, misalkan ini namakan F1 sampai Fn. Nah, sehingga nanti solusi umumnya ini kombinasi linear dari F1 sampai Fn. Ya, kombinasi linear dari F1 sampai Fn. Kita lihat dengan contoh, saya berikan contoh yang sederhana aja, agar paling tidak punya gambaran dari gimana sih solusi umum atau teorema ini sebenarnya seperti apa. Ya. Oke, kita lihat. Misalkan saya punya ini d kuadrat y dx kuadrat sama dengan ini ya, min y sama dengan 0 ya. Ini jelas PD linear homogen. Nah, teman-teman nanti bisa cek bahwa kalau saya punya satu nilai fungsi f1x, misalkan ini sama dengan e pangkat x, ini bisa dicek, nanti e pangkat x ini merupakan solusi ya, atau penyelesaian. Teman-teman juga bisa cek f2x, kalau saya punya f2x, ini misalkan sama dengan e pangkat negatif x, ini bisa dicek nanti ini juga solusi di sana. Nah, ini F1 dengan F2 ini, kalau dicek juga ini nanti akan bebas linear. Ya, bebas linear. Nah, sehingga nanti solusi umumnya, kita bisa nulis solusi umumnya nanti adalah Fx sama dengan C1 E pangkat X plus C2 E pangkat negatif X. Ini solusi umum. Itu yang dimaksud. Jadi ada dua fungsi. Ya, ini bebas linear. Fungsi bebas linear. Jadi ada dua. Karena ini ordernya 2, berarti ya ada dua fungsi yang bebas linear. Kemudian dari dua fungsi yang bebas linear ini kita peroleh kombinasi linearnya. Ini adalah solusi umum. Ya, ini contohnya. Nah, kita sudah masuk ke reduksi order. Apa sih sebenarnya reduksi order? Gitu. Sesuai namanya, reduksi order. Mereduksi berarti apa? Mengurangi, begitu ya. Jadi istilah itu terkadang juga penting ya, untuk memudahkan kita memahami satu hal. Reduksi order, mengurangi, mereduksi, mengurangi atau menghilangkan. Order di sini kita sudah tahu order PD. Ya, jadi nanti ordernya akan dikurangi atau dihilangkan. Perhatikan ini, Fx solusi dari PD linear itu. Jadi yang pertama diketahui dia punya satu solusi. Jadi satu solusi yaitu Fx ya, pertama. Nah, kemudian ini solusi dari ini PD linear homogen ya. Solusi PD linear homogen PDLH. Nah, kemudian yang kedua nanti ya, dengan memisalkan Y itu sama dengan Fxv ya, Y sama dengan Fxv diperoleh
ini order N, kita nanti akan peroleh PDLH order N-1. Dan ini nanti juga merupakan solusi PD juga. Ya, jadi setelah nanti kita punya Y sama dengan Fxv, ini adalah Fxv, jadi Y ini akan hilang, digantikan V. Nah, setelah digantikan V, nanti ketemu V-nya, nah kembalikan lagi, kita dapatkan Y. Konsepnya seperti itu. Setelah ini kita akan lihat contohnya bagaimana untuk menyelesaikan reduksi order atau contoh soal jika diketahui satu solusi untuk mencari solusi yang lain. Untuk memudahkan saya berikan contoh yang order 2. Ya, ini adalah soalnya ya. Diketahui satu solusi fx sama dengan x. Ya, ini kita mau cari solusi umum. Kalau fx sama dengan x, ini belum solusi umum. Ini baru salah satu solusi, belum keseluruhan solusi. Solusi umum yang akan kita cari. Ya, dari diketahui ini jelas PD linear homogen. Ruas kanannya 0, kemudian ada pengali dari turunan-turunan fungsi dalam X, kemudian turunan-turunannya juga pangkat 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita akan memisalkan Y sama dengan Fxv. Artinya di sini, nah ini harus dicermati, Y sama dengan Fxv. Fx-nya adalah X di atas, berarti ini menjadi Xv. Oke. Nah, dari sini kita bisa memperoleh dy dx-nya, teman-teman. Dy dx berarti ini nanti akan sama dengan ddx dari xv. Nah, jangan lupa, wah ini ternyata powerful ini, sering kita gunakan, U aksen V ditambah dengan V aksen. Ya, ddx xv. Berarti ini akan sama dengan apa? dy dx sama dengan ddx xv. Berarti turunan dari x itu 1 kali v, berarti tinggal v ditambah x dikali turunan dari v terhadap x. Ini baru dy dx. Ya. Kita perlu turunan kedua. Turunkan lagi. Jadi ini adalah d dx dari v ditambah x dv dx. Ini sama dengan apa ya? Nah, ini dv dx langsung tetap dv dx. Itu. Nah, ini perkalian lagi, kita nemukan perkalian. Ya. Turunan dari x. Oh, ini berarti turunan dari x itu adalah 1. Nah, turunan dari turunan V terhadap X, nah, turunan kedua. Gitu, ditambah gantian. Ini X-nya tetap. Sebentar, ada kesalahan sepertinya. Oh, yang ini X harusnya ya. Ini X. Karena yang diturunkan yang dvdx. X-nya belum diturunkan, sekarang gantian. X-nya diturunkan berarti 1, ini tetap dv dx. Sehingga ini akan sama dengan X d kuadrat V dx kuadrat ditambah 2 dv dx. Ini akan panjang, silahkan untuk bisa telaten, ulet gitu ya. Ulet itu tidak sekedar telaten, tapi juga tangguh gitu. Ulet. Lanjut, kita sudah punya turunan kedua dan turunan pertama. Sekarang kita akan
substitusikan yang sudah kita punya tadi ke dalam soalnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya akan menjadi x kuadrat plus 1. Nah, ini turunan keduanya apa? Turunan keduanya ini saya tuliskan dalam biru biar kelihatan. X d kuadrat v dx kuadrat plus 2 dv dx. Ini kemudian ditambah, dikurangi 2x dy dx. Dy dx-nya tadi apa? Dy dx-nya adalah v ditambah x dv dx. Gitu. Kemudian ditambah, nah ini 2y. Ya, 2 y-nya diganti. Y-nya diganti ini xv. xv sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. Ya, kalau sudah disederhanakan, dia akan menjadi apa ya? Sederhanakan sebentar, saya harus mencermati ini. Ya, saya pakai warna lain biar kelihatan. Ini ada negatif 2xv, ada 2xv, nanti habis. Kemudian saya pakai warna lain lagi. Ada yang habis lagi nggak kira-kira nih? Ya. 2xv-nya habis. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, kita langsung cek saja. Berarti tinggal perhatikan saya tuliskan dari turunan keduanya, berarti x kuadrat plus 1 x kali d kuadrat v dx kuadrat. Ini ya. Jadi yang ini sudah beres. Saya berikan tanda pakai ungu. Ini sudah beres. Ya, sekarang tinggal turunan pertama. Turunan pertamanya berarti plus 2 x kuadrat plus 1. Ya, ini dengan ini. Kemudian ini ada negatif 2x kuadrat, negatif 2x dengan x. Berarti ditambah, dikurangi 2x kuadrat. Gitu, dv dx sama dengan 0. Nah ini, saya akan memberikan suatu gagasan, ide, atau apa yang bukan ide sih, ancar-ancar, apa ya, ancar-ancar tuh, ya sudah, itulah. Perhatikan, ini kalau teman-teman benar dalam prosesnya, ini akan hilang. Tidak ada bentuk V lagi. Yang ada hanya bentuk dalam turunan kedua dan turunan pertama dalam V. Ya. Kita sederhanakan lagi. Ini biarkan. Pak, kenapa tidak dikalikan aja? Nanti kita lihat. Karena ini penting ya. Dibiarkan saja karena nanti kita juga akan pakai separabel. Akhirnya pakai separabel. Kemudian ini ditambah dengan 2x kuadrat, kurangi 2x kuadrat habis, tinggal dv dx sama dengan 0. Ya, silahkan sebentar sambil dicermati. Memang panjang sih, ya, memang panjang. Bentar, saya sambil harus mengingat-ingat kembali ini karena masih harus satu slide lagi. Satu slide tidak cukup karena memang panjang ini kalau reduksi order. X kuadrat plus 1x. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan tadi kita sampai pada x gitu ya, x kuadrat plus 1 ya, ini
Ya, sampai di sini. Perhatikan. Ini belum selesai karena ini baru proses kita akan mereduksi ordernya. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya, misalkan W itu saya ambil sebagai dV dx. Artinya apa? Artinya kalau kita punya dV dx itu artinya turunan dari ini. Turunan ini berarti turunan kedua, turunan dari turunan pertama, berarti turunan kedua. Nah, ini yang akan kita substitusikan. Sehingga persoalannya menjadi x kuadrat plus 1, turunan keduanya saya ubah menjadi ini dv dx, ya. Kemudian ini ditambah 2, dv dx nya menjadi apa? dv dx nya menjadi w sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah menjadi order 1. Nah, kemudian ini sudah bisa diselesaikan dengan PD separabel. Ya. Separabel. Yang W dengan W, yang X dengan X. Ya, nanti dicek ya. Tapi kalau bingung boleh ditanyakan nanti. Yang nanti akan diperoleh ini untuk seperti ini. dV per W itu sama dengan negatif 2 per X kuadrat plus 1 dx. Ya. Yang akan menjadi ini. Selanjutnya, nah ini harus dipecah. Seper W dV. Ini kita ingin mengintegralkan fungsi rasional. Ya, diingat-ingat, silahkan dicek integralnya. Ini menjadi negatif 2 per X ditambah dengan 2X per X kuadrat plus 1 dx. Kita integralkan, yang ini menjadi ln V gitu, ln V. Nah, ini sama dengan yang di sini negatif 2 ln X ditambah, hati-hati, ini bukan arkestan. Kenapa? Karena yang bagian bawah X kuadrat plus 1, yang di atas adalah turunannya, yaitu 2X. Jadi dia ln. Akan nanti dicek ya. X kuadrat plus 1. C-nya mau di mana? Misalkan di sini. Saya tidak dalam C, tapi saya ganti dalam ln. Biasanya C ya. Saya tuliskan ln K, gitulah. Ya, nggak masalah. Karena antara nilai bilangan real, parameter real, bisa dinyatakan dalam bentuk ini, ln K. Berapapun bilangan real bisa dinyatakan dalam ln K. Nah, ini nanti, ini juga penting lagi, menggunakan sifat logaritma. Wah, ini. Jadi teman-teman harus hati-hati menggunakan sifat logaritma, nanti akan diperoleh nanti ini W-nya akan sama dengan ini, pakai sifat ln aja, silahkan dicek. Ya. W sama dengan K ini, karena ini kan penjumlahan nanti jadi perkalian, kemudian ini perkalian yang ini nanti menjadi pangkat. Ya, dia menjadi pangkat di sana. K kali X kuadrat plus 1 dibagi dengan X pangkat 2. Ya. Nah, di sini ambil aja K-nya, pilih yang mudah aja. Ambil K-nya adalah misalkan 1, yang penting bukan 0. K-nya 1. Ya, kita sudah dapat. Berarti W-nya adalah X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Ini baru ketemu W-nya ya. Berarti nyari V
V, atau ini sama dengan saya tulis menjadi 1 plus 1/x². Nah ini dari sini berarti V-nya apa? V-nya kembalikan ini, jangan lupa di atas nih ya. Ya, V itu dV dx, berarti V integral dari V. Berarti ini adalah X ditambah, ini berapa ini integralnya? 1/x², saya rasa ini ya, integralnya ini. Ya, kemudian ini maaf, nggak ada kuadratnya ya. X dikurangi 1/x itu integralnya atau nilai V-nya, sehingga kita punya solusi yang kedua. Tadi kan Y sama dengan F XV ya, XV. Nah ini kembalikan aja, berarti menjadi X dikali dengan V-nya, X min 1/x sama dengan x² min 1. Sehingga solusi umumnya berarti saya tuliskan di bawah fx sama dengan, tadi kan yang 1x ya, berarti C1x, karena solusi yang pertama x, ini C1x plus C2. Nah ini solusi yang kedua, ini x² dikurangi 1. Selesai. Ya memang ini nggak mudah, cukup panjang, tidak mudah, butuh uletan dan juga butuh latihan. Nanti silahkan bisa mencoba latihan-latihan di dalam bukunya, pada buku Rose ya. Nah, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, baik, itu materi kita ya. Jadi memang sebenarnya ya cuma satu itu, metode reduksi order. Memang di awal untuk PD order tinggi dimulai dari situ. Mungkin di pertemuan selanjutnya yang menurut saya sedikit lebih lega, maksudnya tidak seribet ini, silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Kemudian terima kasih sudah menyimak dan tetap semangat. Silahkan dicoba latihan-latihan, coba-coba sendiri ya. Besok kita akan bahas lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih.